ratusan perusahaan yang berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja, bahkan ada yang sampai menutup usahanya. Tidak dapat dihindarkan lagi, yang paling berdampak adalah dari sisi supply yang dimulai dari sektor real, usaha kecil dan menengah, atau small medium enterprise. Inilah sektor usaha yang paling terdampak akibat dari COVID ini. Angka pengangguran pun meningkat tajam. Atas dasar inilah Asosiasi Perusahaan Efek yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan 42 anggota bursa pendukung menyelenggarakan acara webinar literasi keuangan ini. Kami sangat berharap dengan terlaksananya literasi keuangan ini, para peserta webinar dapat memperoleh manfaat berupa informasi kondisi keuangan yang terkini, dan juga mendapatkan informasi bagaimana cara bijak untuk mengelola keuangan dan berinvestasi secara cerdas dan memiliki kebebasan finansial. Sesuai dengan webinar keuangan hari ini, yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan inklusi dalam era keuangan digital, kami menghadirkan pembicara yang memiliki keahlian di bidangnya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pengenalan dan pemanfaatan produk-produk pasar modal ke Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya percaya bahwa dengan mendekatkan masyarakat dengan layanan keuangan, kita akan mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Dengan ini, acara webinar saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak John yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada Pak Emon Sulaiman, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Riau, untuk memandu acara ini. Kepada Pak Emon, kami silakan, Pak. Terima kasih Ibu Merni atas waktunya, kesempatan yang sangat berbahagia di hari ini. Mengawali silaturahim, ku persembahkan bunga sekuntum. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Katanya harus begitu kalau di Riau. Untuk memulai acara diawali dengan pantun. Saya Emon Sulaiman dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Riau yang nanti akan memandu jalannya webinar hari ini ya, dengan tema seperti yang tadi disampaikan oleh Pak John, mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan inklusif di era keuangan digital. Bersama kita nanti ada 3 pemateri dari 3 institusi, dan yang menarik ini dari 3 generasi teman-teman semua ya. Ini nanti kita perkenalkan satu persatu, luar biasa ya ini. Sebelum saya perkenalkan para pemateri, lebih dulu saya ingin menyapa senior saya tentunya dan mentor saya di bursa. Dulu ketemu 2003 ya. Dulu saya biasa panggil abang. Sekarang saya harus manggil bapak nih kayak ini. Karena ini di ranah Melayu, jadi saya juga menyapanya dengan pantun nih, biar agak-agak gimana gitu ya. Beli tomat di Palimanan, belilah juga buah durian. Salam hormat Pak John Tambunan, bersama pengurus API sekalian. Mudah-mudahan nyambung nih pantun dadakan Pak John. Oke, Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah diuraikan oleh Pak John, ya, bahwa kita sadar atau tidak, kita sedang di era VUCA ya, atau zaman VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Akselerasi teknologi percepatan internet yang luar biasa ya, hari-hari ini memicu perubahan peradaban dan juga pelaku industri ya, apalagi dengan adanya setahun ini pandemi ya, memaksa kita untuk melakukan eksodus
migrasi, hijrah atau apalah namanya ya melalui dunia online atau digital. Begitupun tentunya dengan di dunia industri keuangan ya. Di tahun pandemi, khususnya di pasar modal, terjadi banyak sekali perubahan. Di 3 bulan pertama tentunya kita belajar banyak, ya, mencoba melihat medan perang seperti apa, sehingga di 3 bulan selanjutnya kita sudah mulai settle dengan beberapa perubahan yang hasilnya kita bisa rasakan saat ini. Di tahun pandemi banyak berkah juga di industri pasar modal. Pertumbuhan investor retail luar biasa. Sehingga tahun pandemi dijadikan sebagai tahun kebangkitan investor retail. Namun kalau kita telisik lebih dalam lagi, Bapak Ibu, ya, di dalam data mengungkap pertumbuhan didominasi oleh generasi milenial. Di Riau saja rentang umur 18 sampai dengan 30 tahun, pertumbuhannya kalau kita lihat persentase jumlah investornya hampir 60-an persen, ya, 65% dari 39.000 investor, 24.000-nya adalah investor milenial. Pertumbuhan yang besar dan cepat ini tentu harus dibarengi dan diimbangi dengan literasi yang memadai. Seperti tadi kata Pak John Tambunan sampaikan, ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita berkumpul dan belajar bersama untuk mengupgrade pemahaman kita melalui webinar ini dengan tema mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan inklusif di era keuangan digital. Oke, saya akan perkenalkan satu persatu pemateri, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Erwin Setiadi, ya, sudah hadir di sini. Beliau Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Provinsi Riau. Kemudian Bapak Sriwijaya Raub, Senior Vice President dari PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Dan yang ketiga Mas Aji Ramadansyah, Founder Stok Asik. Ya. Selain 3 pemateri yang menarik ini, juga nanti ada kuis, ya. Nanti saya akan kasih kuis, tentunya hadiahnya menarik, giveaway menarik, ya. Kaos buat teman-teman semua, ini bocorannya gitu. Tapi tentunya buat teman-teman semua harus mengikuti sampai akhir karena kuis yang akan saya sampaikan nanti sumbernya atau materinya adalah dari materi yang para materi sampaikan di hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan perkenalkan dulu pemateri pertama, yaitu Bapak Erwin Setiadi, lahir di Bandung 2 Maret tahun 1987, artinya kalau 87 masuk generasi Y, ini generasi pertama teman-teman. Ya. Lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Pajajaran Bandung, ya, pernah bekerja di Bank Mandiri, dan sekarang beliau dari 2017 bekerja di Otoritas Jasa Keuangan. Pemateri pertama dengan durasi waktu kurang lebih sekitar 25 menit, Bapak Erwin Setiadi dari OJK Provinsi Riau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, yang terhormat Pak John Tambunan selaku Ketua API, lalu yang terhormat kepada moderator Pak Emon Sulaiman, lalu juga kepada Bapak-Bapak narasumber lainnya, Bapak Sriwijaya selaku SVP BRI Dana Reksa Sekuritas, lalu Mas Aji Ramadansyah ya, Founder Stok Asik. Maaf, saya panggil Mas karena mungkin kita seumuran ya Mas. Ya, mungkin kita mulai saja. Mungkin perkenalkan tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Saya dari OJK Provinsi Riau. Saya sebentar izin share screen dulu ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu materi dari saya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Mungkin sebelum saya masuk ke materi terkait tema hari ini, mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu terkait OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, terbentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, fungsinya ada 3, yaitu yang pertama adalah mengatur, kedua mengawasi, ketiga melindungi. Apa yang diatur dan apa yang diawasi adalah industri jasa keuangan. Nah, ini yang di depan layar Bapak Ibu, ini adalah industri jasa keuangan yang diawasi oleh OJK dari perbankan,
pergadaian, asuransi, perusahaan pembiayaan, atau mungkin lebih familiar ini perusahaan leasing ya, kalau di sini biasa disebut ya. Lalu pasar modal, lalu ada juga lembaga keuangan mikro, dana pensiun, dan yang terakhir ini financial teknologi. Nah ini memang fintech ini yang kita awasi so far memang terkait inovasi keuangan digital, lalu juga peer-to-peer lending atau pinjaman online. Lalu sekarang ini juga sudah ada yang namanya equity crowdfunding. Nah itu salah satu fintech yang kita awasi saat ini. Nah mungkin intermezzo saja terkait perkembangan inovasi digital di Indonesia ya. Nah ini mungkin kita lihat di gambar yang pertama nih ada Netflix, ada Indovision, dan IndiHome. Nih disclaimer dulu nih, sebetulnya ini bukan promosi, tapi ini untuk membantu teman-teman untuk ilustrasi saja nih supaya lebih jelas ininya. Nah ini kalau misalkan kita sekarang nonton drama Korea atau mungkin sekarang apa ya drama Korea lah ya banyaknya ya bapak ibu-ibu sekarang ya. Mungkin sekarang lebih memilih Netflix ya daripada mungkin nonton di Indovision atau mungkin di TV konvensional atau mungkin masih pakai antena 3 jari. Nah, karena apa? Karena sekarang ya Netflix atau mungkin aplikasi streaming lainnya kita bisa nonton di mana saja melalui handphone. Bahkan kalau misalkan kita mau ada keperluan bisa di pause atau diulang. Nah, sedangkan kalau di TV konvensional ya mungkin episode ini akan terlewat kalau misalkan kita berhalangan. Nah ini salah satu shifting perilaku ya terkait mungkin kehidupan sehari-hari. Lalu juga di bawah ini ada ojek versus Gojek. Nah ini ojek online ya, salah satu ojek online. Jadi sekarang juga kita mungkin kalau saya absen di sini, hampir semua dari peserta webinar ini pasti sudah memiliki aplikasi ojek online. Nah ini juga saya juga ada pengalaman, ada ibu-ibu yang telepon saya, minta antar ke pasar. Ini sebelum ada Gojek nih, sebelum ada ojek online. Minta antar saya ke pasar. Saya bilang ini salah sambung Bu. Ini betul, ini nomornya Bapak Mas Erwin Ojek kan. Ternyata itu adalah nasabah atau mungkin masyarakat yang pernah saya edukasi, simpan nama saya, nama yang disimpan bukan Erwin Ojek, tapi Erwin Ojek. Nah ini karena mudah-mudahan sekarang gara-gara ada Gojek ini udah nggak pernah lagi ada telepon salah sambung nih. Nah, lalu juga ini ada tabloid atau koran, sekarang juga ada shifting, sekarang mulai digital, termasuk juga isi pulsa, di kotak-kotak handphone, sekarang kita bisa isi pulsa melalui handphone sendiri. Nah, ini kalau misalkan ada gambar di depan nih, ada yang mau bertinju, ada yang ngajak salaman, nah ini adalah pilihan. Ini yang konvensional ini mau tetap berantem, mempertahankan yang ada, yang sekarang sudah, yang dari dulu sudah ada, atau mau salaman, mau berteman, mau adaptasi. Makanya kalau dilihat tadi yang pertama Netflix versus IndiHome, sekarang Netflix bisa nonton di IndiHome. Lalu juga mungkin MNC Vision sekarang juga sudah ada aplikasi yang dia bisa nonton di mana saja. Jadi mereka semua sudah mulai berteman dengan yang namanya kemajuan teknologi. Bahkan ojek-ojek yang ada di pangkalan ojek sekarang sudah pakai jaket ojek online semua. Artinya juga sudah mulai bergabung dalam Gojek atau mungkin ojek online lainnya. Termasuk juga hampir semua media cetak koran itu sudah punya media digitalnya. Nah ini salah satu mungkin intermezzo saja perkembangan teknologi kita memang ya cukup pesat dan orang disuruh memilih, pelaku ini suruh memilih mau tetap berantem atau ikuti perubahan. Oke. Selanjutnya mungkin ini sedikit saja terkait transformasi finansial teknologi ya. Nah ini ada fintech 1.0, fintech 2.0. Nah ini dari General Ledger, lalu lanjut ke fintech 2.0 itu kita mulai mengenal yang namanya internet banking, lalu ATM, lanjut lagi ke fintech 3.0 itu mulai ke digital payment seperti OVO atau mungkin GoPay dan lain-lain. Lalu juga ada peer-to-peer lending. Nah ini yang lebih dikenal di masyarakat itu pinjaman online. Lalu fintech ya ini selanjutnya ada credit scoring.
Nah, ini terakhir fintech 4.0 ini mulai ya muncul yang namanya equity crowdfunding, financial planner, lalu juga digital financial innovation atau inovasi keuangan digital. Nah, ini mungkin akan saya coba jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, ini ada satu quote nih ya, ada suatu quote yang memang intinya ketika kita mengabaikan perubahan teknologi dalam sistem keuangan, itu seperti tikus yang kelaparan dan menuju kematian karena seseorang telah memindahkan makanannya. Nah, ini memang pilihan si tikusnya ada dua, tetap kelaparan dan tetap mencari makan di tempat yang mungkin sudah tidak ada makanannya, atau mereka tetap ingin hidup mengejar makanan itu berada. Nah, ini pilihan yang mirip tadi dengan teknologi. Oke. Nah, ini potensi fintech di Indonesia. Kenapa fintech ini sekarang cukup berkembang dengan pesat? Karena memang potensi di Indonesia cukup besar. Yang pertama adalah negara kepulauan dengan infrastruktur yang terbatas, namun pulaunya cukup banyak sekali, 17.504 pulau. Artinya, sistem-sistem jasa keuangan konvensional ini tidak akan bisa mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, yang tadi yang tersebar di 17.500 pulau. Artinya memang di sini butuh media online yang mudah-mudahan sekarang setiap provinsi sudah memiliki infrastruktur yang ya memadai, walaupun belum mengcover semua dalam pelosoknya, tapi setidaknya ada jaringan internet. Lalu yang kedua adalah negara kita ini populasi terbesar, keempat di dunia, setelah Cina, Amerika, dan India. Lalu selanjutnya kita adalah termasuk 16 negara terbesar ekonomi yang ada di dunia. Nah, ini proyeksinya menjadi 7 besar nih di tahun 2030. Nah, selanjutnya lagi ada 175 juta pengguna internet. Artinya sudah ada 64,3% ya dari populasi di Indonesia ini sudah menggunakan internet, walaupun mungkin penggunaan internetnya masih sebatas browsing atau mungkin YouTube, mungkin belum masuk ke akses-akses keuangan yang ada di fintech. Lalu selanjutnya, nah ini juga ada financing gap, artinya ada gap pembiayaan yang memang potensinya itu sampai 165 triliun. Nah, ini juga memang terkait terbatasan akses industri jasa keuangan konvensional yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dan selanjutnya ini ada sekitar 74% UMKM itu terkendala akses keuangan. Entah memang terkait persyaratan kredit di perbankan atau di perusahaan pembiayaan yang mungkin tidak dapat dipenuhi, atau mungkin infrastrukturnya tidak tersedia di pelosok-pelosok, sehingga memang UMKM ini kesulitan untuk mendapatkan akses keuangan. Nah, ini merupakan peluang tersendiri bagi fintech untuk membantu UMKM ini untuk mendapatkan akses keuangan. Nah, ini tantangan dan peluang fintech di Indonesia. Nah, ini peluangnya tadi ya yang tadi saya sampaikan, kita ini termasuk the largest digital economy market di Asia ya, dengan percepatan pertumbuhan yang sangat cepat baik dari jumlah investasi ataupun pelakunya. Lalu yang kedua, cukup banyak sekarang tumbuh bisnis model yang baru dan pelaku di pasar. Selanjutnya, fintech ini dipercaya sebagai katalis atau untuk percepatan pertumbuhan digital ekonomi. Nah, dan selanjutnya yang keempat itu peluangnya adalah dapatnya kolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha yang sudah ada, industri jasa keuangan yang sudah ada dengan startup ya, dengan fintech startup. Nah, ini juga sedang kita jajaki, fintech peer-to-peer lending bekerjasama dengan perbankan, bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan. Nah, ini juga ada beberapa yang sedang dijajaki.
Lalu hambatannya apa? Nah, ini hambatannya adalah kondisi literasi keuangan di Indonesia ini masih cukup rendah. Nah, nanti saya setelah slide ini akan saya jelaskan terkait literasi keuangan. Lalu yang kedua adalah memastikan perlindungan konsumen. Nah, ini juga suatu tantangan bagaimana itu terkait transparansi produk, bagaimana juga terkait tadi perlindungan konsumen, ada handling komplain, kerahasiaan data, dan lain-lain. Lalu dan selanjutnya adalah, nah ini cybercrime ya, artinya security, dari cyber security, resiko cyber security. Nah ini juga kita juga menjadi tantangan sendiri. Kita juga sudah mengeluarkan beberapa POJK untuk penguatan security IT, khususnya ini baru mungkin terkait industri peer-to-peer lending. Lalu, nah ini supervising and regulating issue. Nah ini terkait memang sangat cepatnya perkembangan teknologi, memang harus dikejar dengan regulasi yang ada. Nah ini memang teknologi one step ahead biasanya dibandingkan regulasi. Nah ini memang jadinya sangat dinamis, termasuk juga perubahan dalam regulasi. Nah ini memang kejar-kejaran ya. Lalu yang terakhir public offering issue. Nah ini memang terkait memang valuasi perusahaan konvensional ini berbeda dengan valuasi perusahaan startup. Nah itu tantangan dan peluang fintech. Nah ini tadi yang saya coba terangkan, tingkat literasi keuangan di Indonesia itu tahun 2019 itu masih di angka 38%. Di Riau sendiri masih lebih baik daripada Indonesia, itu 43%. Nah, artinya apa literasi keuangan? Literasi keuangan itu artinya seberapa paham masyarakat terhadap industri jasa keuangan atau produk-produk jasa keuangan. Nah, inklusi keuangan, nah ini kalau di Indonesia itu 76%. Di Riau ini masih lebih baik daripada di Indonesia, masih lebih baik di Indonesia sekitar 86,39%. Ini artinya apa? Artinya ini keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan produk jasa keuangan. Nah, kalau misalkan di Indonesia 76%, berarti 176 orang dari 100 orang di Indonesia itu sudah menggunakan produk jasa keuangan. Entah dia punya rekening bank, dia punya pinjaman kredit, atau mungkin di leasing, atau mungkin investor pasar modal, itu masuk ke inklusi keuangan. Hanya terjadi adanya gap yang cukup lebar di sini antara literasi dan inklusi. Inklusinya 76%, literasinya 38%. Artinya ada sekitar 30%, hampir 40%, masyarakat yang menggunakan jasa keuangan tapi dia nggak paham apa yang ketentuan apa yang mereka gunakan. Artinya di sini justru makin banyak nantinya pengaduan konsumen. Artinya karena keterbatasan pengetahuan atau pengetahuan literasi terkait jasa keuangan yang mereka gunakan. Nah ini sedikit saya gambarkan kondisi perindustrinya terkait literasi keuangan dan inklusi keuangan. Memang yang terbesar itu perbankan ya, inklusi keuangannya 73%, karena yang memang sebagian dari kita, dari pegawai khususnya mungkin perusahaan-perusahaannya sudah menerapkan payroll melalui perbankan, mau nggak mau pegawainya harus punya rekening, lalu juga mungkin beberapa payment harus melalui rekening. Nah ini juga memaksa, tanda kutip memaksa kita harus punya rekening. Walaupun literasinya masih 36%, artinya ketentuan misalkan PIN ATM ini siapa yang boleh pegang dan lain-lain. Nah ini masih banyak yang miss, masih ada yang mengatakan suami boleh tahu, ibu boleh tahu, keluarga boleh tahu, padahal PIN ATM ini hanya diri kita yang harusnya tahu. Nah ini untuk inklusi yang terbesar. Nah, inklusi yang terkecil ini ada masih di pasar modal. Tahun 2019 itu masih di angka 1,55%. Nah, tapi literasinya justru kebalik nih daripada yang lain nih. Literasinya lebih tinggi daripada inklusinya. Artinya orang yang udah paham pasar modal belum tentu berani
untuk invest di pasar modal. Nah ini PR-nya Pak Emon juga nih, PR-nya saya juga untuk meyakinkan ya mungkin masyarakat ini untuk investasi di pasar modal. Mungkin itu terkait literasi dan inklusi keuangan. Nah, mungkin lanjut ke terkait fintech. Fintech itu apa ya? Jadi kalau misalkan fintech, finansial teknologi, nah dari bahasanya saja sebenarnya sudah ada artinya sistem keuangan yang berbasis teknologi informasi. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah data dan informasi dan termasuk value atau uangnya. Nah, hal-hal yang terjadi terkait sistem keuangan, nah sekarang yang sudah mulai masuk fintech ini pembayaran, pembiayaan, pengelolaan, supporting, managing. Nah, nanti banyak sekali fintech, ekosistem fintech nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sebetulnya apa sih manfaat dari fintech? Sebetulnya ya banyak. Termasuk yang pertama adalah murah dari segi biaya, dua cepat. Artinya prosesnya benar-benar online, real time. Kadang transaksi pun kita nggak butuh berhari-hari, berapa menit selesai. Lalu ruang, nah ini misalkan branchless. Nah, branchless ini kalau misalkan di perbankan, ya karena terkait infrastruktur, tidak semua daerah mungkin di pelosok atau di daerah-daerah memiliki cabang perbankan. Tapi mereka punya yang namanya branchless banking. Dia punya yang namanya agen. Agen ini masyarakat yang ditunjuk atau UMKM yang ditunjuk untuk kepanjangan tangannya bank. Jadi masyarakat bisa buka rekening melalui agen, bisa transaksi melalui agen. Nah ini salah satu manfaat dari fintech. Ya memang benefit ini karena memang biaya transaksi dan biaya produksinya rendah, sehingga lebih menguntungkan bagi pelaku-pelaku yang mulai beradaptasi melalui fintech. Nah ini beberapa keuntungan ya manfaat fintech dari segi makro, meningkatkan akses layanan jasa keuangan, lalu optimalisasi pembiayaan UMKM, meningkatkan layanan proses bisnis, menyederhanakan rantai transaksi. Dari segi mikronya membantu verifikasi akun nasabah, mempermudah pembayaran transaksi, membantu UMKM menyusun laporan keuangan, yang terakhir edukasi konsumen. Nah ini edukasi konsumen diharapkan lebih masif ketika dilakukan secara online dibandingkan konvensional. Kalau konvensional ini memang berat di ongkos, berat di tenaga, berat di biaya gitu ya. Ya ongkos dan biaya sama ya. Jadi memang kita selalu keliling kota untuk melakukan edukasi, tapi sekarang ya seperti ini, virtual pun seluruh Indonesia sudah bisa mengikuti gitu untuk edukasi. Nah ini peran fintech dalam keuangan. Mas Erwin? Ya. Mas Erwin? Sorry, waktunya 5 menit lagi Mas Erwin ya. Siap. Oke. Ini kita cepat aja. Mungkin tadi udah dibatasi 5 menit lagi ya. Oke. Nah ini ekosistem fintech yang ada di Indonesia. Ada peer-to-peer lending, itu pinjaman online, lalu inovasi keuangan digital, lalu juga equity crowdfunding. Nah, di sini ada yang namanya e-payment, e-wallet, e-money, itu di bawah kelolaan Bank Indonesia yang tadi saya sebutkan, di bawahnya OJK. Lalu ada e-commerce, nah ini di bawahnya pengawasannya Kementerian Perdagangan. Lalu ada crypto aset, platform trading emas digital, ini di bawahnya Bapepti. Lalu aplikasi perpajakan di bawah Kementerian Keuangan, social crowdfunding yang kitabisa.com dan lain-lain itu di bawah Kementerian Sosial. Lalu ada koperasi digital di bawah Kementerian Koperasi. Nah, di kita sekarang sudah ada 87 inovasi keuangan digital dari agregator, financial planner, insurtech. Nah, nanti mungkin kita diskusi saja ya. Ini soalnya panjang sekali kalau misalkan harus dijelaskan satu persatu. Nah, kita lanjut aja. Nah, ini peran OJK-nya terkait fintech ya, atau mungkin inovasi keuangan digital. Yang pertama kita membuat regulasinya dulu. Nah, setelah buat regulasi, kita mengatur yang namanya proses perizinan, dari pencatatan, dari pendaftaran sampai perizinannya. Lalu kita ada supervisi, supervisionnya terkait prudensial dan market conduct. Lalu terakhir protection, ini terkait perlindungan konsumen. Dan terakhir ini development. Development ini lebih ke pengembangan industri fintechnya sendiri. Kita sedang membuat yang namanya fintech center, innovation hub, dan edukasi dan literasi.
Nah, ini beberapa peraturan yang ada di kita terkait mengatur industri inovasi keuangan digital dan fintech ya. Nah, ini proses perizinan mungkin kita skip dulu. Nah, mungkin sedikit 2 menit terakhir nih saya coba jelaskan terkait fintech lending yang sedang marak ya di Indonesia. Ini pinjaman online bahasa masyarakatnya ya. Nah, ini memang platform yang mempertemukan antara investor dan juga pemberi dan penerima pinjaman. Nah, investornya siapa? Masyarakat. Platform ini dia tidak menghimpun dana, dia hanya mempertemukan. Nanti ada selisih margin yang itu mereka jadi untungnya dari platform tersebut. Nah, pinjol memang dikreasikan atau mungkin dibuat dengan tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini adalah untuk UMKM sebetulnya, untuk kegiatan produktif. Kenapa ini disarankan untuk produktif? Karena bunganya tinggi. UMKM itu kuat-kuat. Artinya selama aksesnya cepat, selama syaratnya mudah, bunga tinggi tidak masalah. Tapi memang yang penting adalah kemudahan. Nah, ini yang tidak cocok ketika pinjaman online digunakan untuk konsumtif. Sehingga dengan bunga yang cukup tinggi, konsumtif ini kan memang tidak menghasilkan. Sehingga memang pasti menjadi beban ketika kita meminjam fintech atau mungkin peer-to-peer lending secara konsumtif. Nah, ini kriteria peer-to-peer lending, pinjaman online. Yang pertama, dana tidak dijamin LPS, berarti kalau misalkan investor, itu resiko ditanggung investor apabila penerima pinjamannya macet, itu menjadi tanggung jawab investor. Lalu resiko kredit pada pemberi dana, nah ini tadi yang saya sampaikan, resiko pendanaan relatif tinggi, bunga lebih tinggi, namun prosesnya cepat, syaratnya mudah, tanpa batasan waktu dan tempat, 1 hari bisa cair, dapat memilih pihak yang didanai. Nah, tadi yang contohnya, nah ini kita bisa milih nih, kita mau membiayai UMKM A, UMKM B atau C. Ada kriterianya, pendapatan mereka masing-masing berapa, profilnya seperti apa. Nah, itu kita bisa milih. Tidak seperti bank ya. Kalau bank kita sebagai nasabah penyimpan dana, kita nggak tahu bank menyalurkan ke siapa saja. Tapi kalau peer-to-peer lending kita yang milih. Oleh karena itu resikonya ada di kita. Kalau misalkan UMKM yang kita pilih ini macet misalkan. Nah, ini perkembangannya sekarang sudah ada 149 perusahaan pinjaman online yang legal yang terdaftar dan berizin di kita. Ada 149 platform. Lalu total sekarang sudah ada 24,9 juta borrower peminjam. 24 juta. Nah, lendernya atau investornya hanya 111.000. Ini perbandingannya cukup jauh ya, peminjam dengan lender. Lalu 74, nah ini total penyaluran pinjaman sampai dengan saat ini dari awal mulanya ada fintech itu sudah 155,9 T. 2029 hanya yaitu 15 T. Nah, ini TKB 90 ini adalah tingkat kelancaran pembayaran dalam 90 hari. Nah, biasanya rata-rata tenornya itu 90 hari. Nah, ini tingkat pembayarannya kelancarannya 95% Bapak Ibu. Artinya kalau misalkan kita mau jadi investor di perusahaan fintech, tingkat keberhasilannya itu 95%. 5%-nya macet. Nah, ini juga rekor yang cukup baik ya. Lalu yang terakhir memang aset di kita untuk fintech ini penyerapan konvensional 3,71 triliun. Nah, ini mohon maaf, yang ilegal ya Pak Emon, saya jelaskan sedikit aja. Nah, ini terkait fintech ilegal. Jadi di luar yang tadi 149, artinya ada perusahaan pinjaman online di luar 149 itu artinya itu ilegal. Itu yang harus kita hati-hati. Yang pertama, ciri-cirinya tak patuh regulasi, artinya tidak ada izin juga dari kita. Yang kedua, penawaran melalui SMS. Yang ketiga, lokasi kantor tidak jelas. Keempat, pengaduan tidak dapat ditangani. Kelima, bunga denda tidak terbatas. Lalu pengurus dan SDM tak handal. Proses penagihan tidak beretika. Akses data pribadi berlebihan. Kalau yang legal itu akses data pribadi itu hanya lokasi dan kamera.
Tapi kalau yang ilegal, dia bisa akses foto, bisa akses kontak. Jadi kalau misalkan ada keterlambatan pembayaran, itu semua kontak bisa ditelepon untuk nagih. Nah, ini memang menjadi isu tersendiri untuk fintech ilegal. Sekarang sudah ada 3.100 yang ilegal. Yang terdaftar hanya 148. Nah, ini pastikan kalau misalnya Bapak Ibu mau pinjaman online, pastikan cek legalitasnya, bisa cek di website kami, itu selalu kita update 148 perusahaan yang legal di kita. Nah, ini penanganan kita yang ilegal ini, kita kerjasama dengan pihak kepolisian juga, bekerjasama dengan Diskominfo, kita melakukan pemblokiran terhadap perusahaan-perusahaan fintech ilegal, baik itu website ataupun aplikasinya. Nah, ini sedikit tips untuk meminjam pinjaman online. Yang pertama, pinjam yang terdaftar di OJK. Yang kedua, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Yang ketiga, pinjam untuk kepentingan produktif. Dan terakhir, pahami manfaat, biaya, bunga, denda, dan resikonya. Nah, ini kalau misalkan ada permasalahan atau mungkin terkena investasi bodong atau mungkin ada pinjaman online ilegal, bisa dilaporkan melalui OJK, kontak 157 atau ke OJK terdekat Bapak Ibu semua. Mungkin itu dari saya, Pak Emon. Mohon maaf sedikit tadi ada lebih dikit waktunya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Erwin, luar biasa ya pemaparannya ya. Ternyata pertumbuhan keuangan digital luar biasa ya. Kemudian kalau kita lihat tadi ada hal yang menarik dari pemaparan Mas Erwin, pertumbuhan keuangan digital yang begitu cepat tentu ada hal yang sisi positif dan juga negatifnya. Untuk itu kita harus mengikuti, ini lagi rame ya bahasa adiksi ini, protokol gitu ya. Jadi harus mengikuti protokol agar tujuan kita bisa tercapai. Kalau pandemi ada prokes ya tentunya dengan 3M-nya ya. Nah, tapi kalau dalam keuangan atau investasi ada namanya protein. Ya, ada kalau tadi 3M, kalau di protein ini protokol investasi ada 2L. Jadi ini sponsornya OJK nih, selalu dikumandangkan. 2L itu adalah legal dan logis. Jadi kalau kita mau berinvestasi agar aman, kita harus lihat dari sisi legalitasnya dan juga logis ya, dari sisi keuntungannya. Oke, selanjutnya adalah pemateri kedua yang tidak kalah hebat, ini dari API ya. Beliau juga mentor dan guru saya tentunya, bahkan yang merekrut saya nih, yang mengenalkan bursa ke saya ini beliau ini. Beliau luar biasa, kalau saya bacakan CV-nya cukup panjang, tapi pernah beberapa di perusahaan keuangannya, pernah di bank, kemudian juga di sekuritas, pernah jadi presiden direktur di PT Reliance Sekuritas. Ya, saat ini beliau dipercaya menjadi senior vice president di PT BRI Danarsa Sekuritas. Selain aktif di sekuritas, beliau juga aktif di asosiasi API. Saat ini dia sebagai Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BI dan sebagai dosen paruh waktu di Universitas Prasetya Mulia. Beliau adalah Bapak Sriwijaya Raup yang lahir di Tanjung Pandan. Tanjung Pandan kalau nggak salah Palembang. Tanggal 5 Januari 19 ... gitu. Ini beda tipis lah gitu. Agak sedikit lebih dari generasi X sebetulnya. Cuman tipis gitu, nggak apa-apa ya. Beliau adalah guru saya, Bapak Ibu ya. Dan untuk tidak memperpanjang waktu ya buat Pak Sriwijaya Raup, 25 menit waktunya Bapak untuk bisa menjelaskan materi Bapak. Please, silakan Pak Sriwijaya Raup, time is yours. Di-unmute dulu, Pak. Selamat pagi, terima kasih Emon atas kesempatannya. Yang terhormat Pak John Tambunan selaku KKU API, kemudian Bu Lili sebagai Direktur Eksekutif, dan yang saya hormati Bapak Erwin Setiadi
selaku Kepala Sub Bagian Edukasi, dan Mas Aji ya, saya panggil Mas Aji walaupun jauh di bawah saya umurnya. Saya cukup surprise tadi dijelaskan oleh Pak Edwin. Arti ada beberapa yang saya catat, yaitu terkait pinjol, ya, terkait literasi, yaitu sesuatu yang menarik karena nanti akan masuk di dalam cerita atau presentasi yang saya akan berikan. Nah, saya juga terima kasih Pak Emon ya. Jujur saya juga cerita ini, saya 2003 yang buka pasar modal di mana di Riau itu ditugaskan oleh Bursa Efek Indonesia. Saya lah membuka melakukan penetrasi pasar atau pengembangan pasar di Riau. Jadi kurang lebih hampir 20 tahun lebih ya, saya harus kembali lagi melakukan istilahnya pelayanan atau literasi ke Riau ya, atau Pekanbaru. Dan saya tahu seluk-beluk kota Pekanbaru itu sampai ke mana, ke daerah-daerah pedalamannya saya sudah ikuti. Karena kemarin waktu saya di sana 2003 itu cukup intens untuk melakukan literasi atau edukasi ke daerah-daerah, tapi masih menggunakan fasilitas manual. Jadi syukur alhamdulillah pada hari ini kita melakukan webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya coba langsung saja. Judul hari ini literasi keuangan mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan inklusif di era keuangan. Next ya. Next. Lanjut. Nah, sebelum saya masuk ke lebih dalam lagi, mungkin saya akan sepintas kalau kita lihat sekarang yang dijelaskan tadi oleh Pak Edwin, kurang lebih memang peningkatan daripada jumlah jumlah investor lah ya, atau jumlah peningkatan terkait dengan penggunaan masalah pandemi dijelaskan oleh Pak John juga tadi, bahwa memang kita bisa lihat jumlah pasar, khusus pasar modal kan, ini materi pasar modal, jumlah investor pasar modal ya yang cukup signifikan naiknya di akhir Februari 2001 ini telah mencapai 4,5 juta ya, dan tumbuh 635.000 investor atau sekitar 16% hanya dalam kurun waktu 2 bulan. Jadi dalam kurun waktu 2 bulan kenaikan jumlah investor pasar modal ini cukup signifikan begitu. Nah, ini semua didominasi oleh investor retail. Nah, jadi potensi pengembangan pasar modal masih sangat besar terutama di luar Pulau Jawa. Makanya kita coba melakukan literasi ini ke beberapa kota terutama di luar Pulau Jawa, dan saat ini kita berada di Provinsi Riau, yaitu di Kota Pekanbaru. Lanjut, next. Ya, demografi investor retail per Februari 2001. Nah, investor dengan usia di bawah 30 tahun mendominasi jumlah investor retail di pasar modal dengan proporsi mencapai 57%. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Emon sebenarnya bahwa kenaikan investor retail kita ini cukup signifikan di masa pandemi ini. Tadi dijelaskan 3 bulan pertama masih sangat bingung dan bagaimana. Nah, pada waktu bulan Maret ke depan setelah pandemi ini berjalan, ternyata terjadi kenaikan cukup signifikan karena melihat tidak ada jalan keluar lagi karena kita tinggal di rumah. Nah, akhirnya beramai-ramai menggunakan fasilitas digital atau online untuk melakukan pembukaan rekening. Nah, dampaknya memang cukup besar. Pada tahun 2001 ini tetap ada kenaikan pada jumlah investor retail, kurang lebih 57%. Nah, kalau kita lihat memang jumlah yang kenaikan ini pun didukung juga dengan penghasilan rata-rata antara 10 juta sampai 100 juta. Ya, next, lanjut. Ini sebagai prolog. Nah, kebutuhan teknologi dari sistem pasar modal, rata-rata transaksi saham selama tahun 2020 mencapai lebih dari 2.200 transaksi per menit. Angka tersebut meningkat 45% dibandingkan dengan tahun 2019 yang telah tumbuh 2 kali lipat sejak 5 tahun terakhir. Nah, oleh karena itu, peran perkembangan teknologi semakin dibutuhkan dengan era digital industri pasar modal. Digitalisasi juga memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan literasi dan edukasi secara online dan kegiatan marketing melalui aplikasi fungsi media sosial. Jadi benar-benar kita bisa lihat, kalau kita bisa lihat bagaimana transaksi di pasar modal ini dengan adanya pandemi ini cukup signifikan naiknya dan
retail lokal mendominasi kenaikan daripada presentasi di pasar modal. Next. Ya, kita lanjut saja transformasi digital keuangan. Ini akan lebih, karena saya dikasih waktu 20 menit ya Pak Emon ya. Oke. Ya. Kalau kita bicara tentang transformasi, sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi ya, Pak Erwin terkait dengan beberapa transformasi. Tapi memang Pak Erwin tadi lebih fokus ke fintech ya, tapi kurang lebih sama karena kita menggunakan teknologi. Nah, sebelum saya masuk ke intinya nanti terkait dengan pasar modal, mungkin saya sebagai prolog juga akan menjelaskan apa sih sebenarnya manfaat dari transformasi digital itu terkait dengan kita sebagai pelaku ya, kita sebagai perusahaan efek yang sebagai pelaku di pasar modal dan sebagai nasabah atau calon investor juga akan melakukan penetrasi atau melakukan transaksi di pasar modal. Nah, mungkin saya harus mendeklar dulu bahwa di dalam pasar modal ini nggak ada kata main-main, karena ini saya harus hilangin dulu Pak Emon, bahwa suka ada dengar yuk main saham. Nah ini kalau bisa ini kita hilangkan mulai hari ini, mudah-mudahan Pak Emon juga bisa mengingatkan teman-teman di pasar modal atau yang ingin berinvestasi, jangan ada istilah main saham ya, itu mungkin sebelum saya lupa. Jadi manfaat transformasi digital ini kita lihat dari efisiensi biaya, tadi udah jelaskan juga oleh Pak Erwin, kemudian salah satu meningkatkan customer satisfaction dan experience, meningkatkan produktivitas. Secara nyata memang produktivitas yang tadi kita lihat terjadi peningkatan ya. Nah, dengan kita melihat dari statistik sebelumnya itu. Mobile adaptif. Otomatis sekarang tadi dijelaskan juga oleh Pak Erwin bahwa adaptif karena semua sudah menggunakan fasilitas handphone sekarang ya. Nah, begitu juga di pasar modal. Transaksi sekarang bisa mobile di mana saja. Bisa duduk di kafe, bisa di mana kita melakukan transaksi hanya dengan fasilitas handphone atau gadget yang lain. Mungkin dulu laptop agak besar, tapi sekarang bisa diperkecil dengan handphone. Kemudian meningkatkan percepatan dan akurasi proses bisnis. Otomatis dengan menggunakan teknologi digital transformasi, kita meningkatkan kecepatan proses bisnis kita. Kemudian juga sekarang ini peran advertising atau marketing pun lebih mudah dilakukan dengan digital marketing, dengan medsos, dengan macam-macam. Sekarang saja kalau kita lihat di YouTuber itu peran dari digital marketing berperan sekali. Apalagi kalau ini kita gunakan juga untuk kesempatan melakukan marketing di level pasar modal ya, atau biar teman-teman juga bisa lebih mudah menyampaikan, lebih atraktif dan lebih tersosialisasi dengan cepat. Kemudian akses informasi otomatis. Itu semua menjadi produk yang harus merupakan bagian dari kita menggunakan digital informasi. Nah, pondasinya apa sih pondasi dari digital informasi? Pasti sumber daya. Balik-balik walaupun kita menggunakan teknologi, tapi kebutuhan sumber daya manusia lebih penting. Karena karena tadi dijelaskan juga banyak hal, terutama kita juga ingin jadi investor atau kita sebagai pelaku, kita harus mempersiapkan sumber daya yang baik. Kemudian kita juga harus selalu riset dan melakukan inovasi. Kita harus selalu melakukan perubahan-perubahan melihat kondisi-kondisi yang ada. Nah, pengembangan sistem teknologi itu keniscayaan harus dilakukan. Kita perhatikan saja, handphone saja, misalnya Samsung, Android, versi 1, versi 2 sampai versi sekarang, terus melakukan improvement. Apalagi dalam pengembangan sistem teknologi di pasar modal yang sekarang tersebut. Nah, next, lanjut. Nah, untuk agar kita lebih memahami transformasi digital itu, bahwa memang faktor yang mempengaruhi keberhasilan transformasi digital itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Perlunya leadership. Jadi kalau kita sebagai perusahaan efek atau perusahaan yang sekarang berpikir harus meningkatkan pelayanan kepada nasabah, memberikan informasi yang baik, nah kita harus mempunyai kepemimpinan yang mengerti dan paham dan mengerti akan apa itu proses transformasi digital. Kalau pemimpinnya sendiri nggak ngerti, ini sulit buat kita melakukan perubahan dimanapun saja. Jadi ketinggalan. Perubahan sendiri itu akan memakan kita. Kemudian capabilities, mengembangkan kompetensi pegawai, ini penting. Buat kami di sini sebagai perusahaan efek atau sebagai pelaku akan terus meningkatkan kapabilitas ya, kemampuan karyawan kami mengikuti
era baru atau era transformasi digital ini. Komunikasi pun harus selalu dilakukan, karena dengan komunikasi inilah kita dapat berjalan dengan baik. Ya, tadi sudah jelaskan alat-alat komunikasi itu sudah cukup banyak. Kemudian pengembangan penerapan perangkat digital setiap proses bisnis. Sekarang kita nggak ada lagi harus berpikir manual, karena dengan manual kita akan ketinggalan. Jadi kita harus berpikir bagaimana semua aktivitas proses bisnis pun harus digitalisasi. Dengan begitu tingkat efisiennya akan semakin terasa dan transparansinya akan terlihat begitu. Mendorong pegawai bekerja dan berbudaya dengan digital mindset. Otomatis mau tidak mau kita harus merubah. Kami atau Anda harus merubah mindset ini karena sudah ke transformasi, ke digital transformasi. Next, lanjut. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus merubah fixed mindset kita menjadi growth mindset. Di mana kita harus bersedia menyambut tantangan. Apapun yang terjadi saat ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Harus kita hadapi dengan baik dan harus kita pelajari dengan baik. Begitu juga nanti pun dengan berinvestasi. Karena tanpa kita menyambut tantangan dengan baik atau mempelajarinya, itu akan membuat kerugian pada diri kita atau lingkungan kita juga. Bertahan dalam menghadapi masalah. Karena pasti setiap satu kegiatan ada masalah. Nanti kita harus bersedia bertahan terhadap masalah tersebut. Melihat usaha sebagai jalan menuju keberhasilan usaha. Nah, ini satu hal yang menjadi mendorong kita bahwa usaha itu untuk resultnya adalah kita harus berhasil. Belajar dari kritik, jangan takut dikritik, kemudian belajar dari keberhasilan orang. Jangan malu untuk mencontoh yang berhasil. Jadi kami BRI pun, misalnya kami sekarang di BRI, kami harus mencontoh perusahaan-perusahaan yang berhasil, baik itu yang lokal maupun yang foreign. Bagaimana sih keberhasilan ini? Kenapa? Demi pelayanan kepada masyarakat atau kepada investor atau kepada calon investor gitu. Next. Nah, terkait dengan sumber daya manusia, kita juga harus merubah mindset kita. Yang tadinya dari operational efficient, biasanya kalau kita bicara efisiensi, selalu efisien. Tapi sebenarnya kita harus merubah terhadap nasabah itu agar lebih mendorong mereka lebih loyal, ya, loyalitas nasabah kita. Jadi kita harus coba dengan fasilitas digital transformasi ini lebih mudah sebenarnya kita berkomunikasi dengan nasabah, ya kan, agar kita loyalitas nasabah melalui layanan yang lebih baik. Kemudian customer service, ya, service transaction. Kalau dulu kita hanya memberikan servis, kita harus lebih maju lagi sekarang. Customer mengambil peran penting dalam customer engagement dan beri perjalanan yang konsisten dan efektif pada nasabah. Kita harus tadi ada dijelaskan oleh Pak Erwin, perlindungan konsumen. Wajib, karena itu haknya konsumen harus dilindungi. Dan wajib juga buat perusahaan atau jasa keuangan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dan memberikan komitmen yang terbaik. Kemudian proaktif. Peran proaktif ini sebenarnya tidak hanya di perusahaan, tapi memang dimanapun saja kita harus proaktif. Artinya mengerti untuk melihat sejauh mana, dan kita nasabah ataupun calon investor itu merupakan mitra yang harus kita lakukan. Kemudian resolving issue menjadi building community, dan selalu melakukan komunitas, membangun komunitas. Sekarang banyak sekali komunitas-komunitas ya yang ada di pasar modal maupun di pasar keuangan. Nah, ini menjadi tren sekarang. Nanti akan kita jelaskan adanya influencer dan sebagainya. Next, kita lanjut. Ya, digitalisasi pasar modal Indonesia. Sekarang kita masuk digitalisasi pasar modal. Kalau kita cerita pasar modal Indonesia, sebenarnya secara masif di pasar modal Indonesia telah terjadi transformasi sejak dari tahun 1995. Sejak Undang-Undang Pasar Modal ada, maka secara otomatis bursa efek pada saat itu yang berubah dari manual, kemudian berubah menjadi digitalisasi, semi masih menggunakan telepon dan menggunakan lantai bursa, itu sudah melakukan proses digitalisasi. Berkembang lagi pada tahun berikutnya terjadi proses scriptless, di mana saham-saham yang secara wakat dirubah menjadi scriptless, merubah sifatnya digitalisasi. Keuntungan dari kelebihan dari kekurangan perdagangan tanpa wakat adalah tidak perlu mencetak sertifikat saham lagi. Nah, udah terjalan ini udah beberapa tahun yang lalu ini terjadi digitalisasi. Kemudian kecil risiko, terjadi kekeliruan pencatatan. Nah, hal-hal yang efisien ini sudah dilakukan sebenarnya di pasar modal dengan adanya scriptless trading pada itu transaksi yang dilakukan, ya kan.
Nah, jadi udah cukup aman, kemudian tidak memerlukan ruangan khusus, lebih efisien. Jadi apa yang dibilang pada slide sebelumnya, dengan aja digital transformasi ini, itu lebih efisien, memang terjadi suatu kenyataan yang sudah dilakukan di pasar modal. Nah, lambat laun, waktunya Pak kita Jaya, masuk, gimana? 5 menit lagi waktunya Pak Jaya. Waduh, nggak cukup ya. Oke, kita langsung ke remote trading, sampai ke online trading. Nah, proses inilah yang sekarang terjadi. Dan terakhir adalah melakukan simplifikasi pembukaan rekening nasabah. Yang mana sekarang yang tadinya bisa satu minggu, 2 minggu, sekarang bisa menjadi cukup 30 menit. Next, lanjut lagi. Nah, kemudian sekarang ada lagi IPO. Nah, IPO ini juga sesuatu yang cukup bagus sekarang, atau cukup menjadi tantangan yang selama ini kita secara manual. Dengan ada IPO lebih transparan, ya, lebih efektif, dan lebih bisa memasyarakat lagi. Nah, inilah transformasi yang ada di bursa efek di pasar modal Indonesia. Lanjut, 5 menit terakhir sebelum saya selesaikan. Lanjut saja, kita lanjut terus, kita masuk ke tantangan pasar modal. Nah, kurangnya pemahaman. Nah, tadi dibilang oleh Pak Erwin bahwa literasi di pasar modal ini tinggi, tapi inklusinya rendah. Inilah yang paling penting sebenarnya, tugas Pak Emon dan sekalian, kurangnya pemahaman masyarakat investasi di pasar modal. Mengingat ini sesuatu yang penting, mungkin saya akan lanjut next ya Pak Rio. Lanjut saja Pak Rio, kita lanjut. Nah, ini yang paling penting sebenarnya untuk memahami preferensi berinvestasi. Pergunakanlah dana yang lebih atau excess fund. Jangan menggunakan dana pinjol. Ini saya harus menjawab tantangannya dari fintech tadi. Kalau kita mau berinvestasi menggunakan dana pinjol, itu sangat berbahaya. Jadi kuncinya kita harus menggunakan dana lebih. Dapatkan informasi mengenai produk sebanyak mungkin, karena high risk, high return. Pasar modal ini sangat tinggi risikonya. Jangan menempatkan seluruh dana investasi. Nah, ini kita bisa berbicara dengan teman-teman dari perusahaan sekuritas. Kemudian disiplin melakukan target. Yang terakhir, kenali perusahaan efek. Tadi dijelaskan oleh Pak John, kita ada 100 lebih perusahaan efek. Dan ini merupakan perusahaan yang bergerak di dalam transaksi perdagangan efek. Silakan ditanyakan kepada Bursa Efek Indonesia yang ada di pasar di Pekanbaru, apa saja perusahaan-perusahaan efek ini, bagaimana kondisinya, bagaimana kemampuannya, bagaimana likuiditasnya, bisa dijelaskan atau bisa di website Bursa Efek Indonesia. Next, next. Nah, yang paling penting terakhir ini lebih sebelum biaya pendidik. Kalau kita yang berinvestasi di pasar modal, pahami tujuan investasi kita, apakah untuk jangka pendek, apakah untuk jangka panjang. Kemudian paling penting pahami risiko kita, profil risiko kita, secara risk averter, moderate, atau risk taker. Karena sekarang banyak sekali mengalami kegagalan teman-teman milenial. Kenapa? Ikut-ikutan. Adanya influencer, ikut, tapi tidak memutuskan bukan dari diri sendiri. Ini suatu kesalahan yang sangat fatal akhirnya. Pelajari produknya, ada saham, ada obligasi, ada suku, dan lainnya. Kemudian sesuaikan kemampuan dan keuangan. Tadi saya jelaskan, jangan pakai uang pinjaman. Atau sekarang mudah tadi dibilang Pak Erwin, pakai pinjol, langsung dapat uangnya. Kemudian kita jadikan untuk modal kita berinvestasi. Nah, itu sesuatu yang sangat salah. Dan perlu saya ingatkan, itu sesuatu yang jangan dilakukan. Tentukan strategis investasi, manfaatkan jasa profesional, pertahankan tujuan investasi. Karena ini hal-hal yang paling penting. Mungkin di Soskatik nanti akan menjelaskan ini. Lanjut Pak Emon. Pak Rio. Nah, ini nanti ini saya jelaskan lanjut lagi. Oke. Yang paling penting adalah kita tahu tujuan kita berinvestasi, lanjut. Nah, karena ini bisa dilihat. Nah, semakin tua kita, semakin menurun kemampuan risiko yang kita hadapi. Kita lanjut saja. Ini yang paling penting adalah terakhir. Ya, lanjut saja. Nah, jangan percaya dengan hosip kali itu. Hoax dan gosip. Sekarang sebelum saya ingatkan, dengan kenaikan retail seperti saat ini, banyak sekali influencer. Influencer tidak disalahkan, dan Bursa Efek pun melakukan inkubator, melakukan pelatihan terhadap beberapa influencer yang baik. Tapi tetap keputusan adalah di tangan kita sebagai calon investor. Makanya pentingnya knowledge, pentingnya mempelajari ilmu di pasar modal secara fundamental, secara teknikal, update untuk membaca informasi, itu sesuatu yang dipersyaratkan agar kita memutuskan pada saat bertransaksi, itu keputusan kita sendiri. Dan ingat, bertransaksi ini, berinvestasi di pasar modal ada risikonya.
ada risiko likuidasi, ada risiko pasar, ada risiko yang mengakibat kita disuspend. Nah, ini harus dipikirkan. Nah, yang paling penting sekali lagi yang perlu saya ingatkan dalam kita berinvestasi di pasar modal adalah benar-benar berdasarkan pengetahuan yang ada pada diri kita. Kita boleh mengikuti influencer, kita boleh mengikuti beberapa saran dari pihak-pihak yang memang mampu, tapi keputusan tetap di tangan kita. Nah, yang lebih baik lagi adalah teman-teman atau para partisipan datang ke perusahaan efek untuk menanyakan apakah ada risetnya, apakah ada tanya ke salesnya, bagaimana bertransaksi, bagaimana kondisi di pasar modal pada hari ini, bagaimana di bursa efek IHSG pada hari ini. Hal-hal seperti itulah yang mesti ditanyakan. Karena hal-hal ini membuat kita akan lebih bertahan lama untuk melakukan investasi. Karena banyak sekali akhir-akhir ini walaupun setingginya tadi banyaknya yang melakukan transaksi, tapi banyak juga yang akhirnya menyesal masuk di capital market karena ikut-ikutan tadi. Pesan saya, belajar secara fundamental, belajar secara teknikal, update, kemudian tanya ahlinya. Itu yang paling penting kalau kita di era digitalisasi. Karena pada saat kita melakukan digitalisasi ini, otomatis apapun keputusan dengan cepat terjadi. Jadi digital transformasi juga ada efeknya. Kita bisa melangsung dengan tanpa belajar karena kita menggunakan gadget, kita melakukan eksekusi terhadap satu transaksi, pada saat itu terjadi, pada saat itulah kita akan merasakan apakah ini gain, apakah ini loss. Nah, kecepatan itulah membuat kita harus berhati-hati melakukan transaksi. Terakhir, yang saya lihat tadi sama dengan Pak Erwin, waspada terhadap penipuan investasi, waspada penawaran. Orang Indonesia umumnya instan, butuh yang cepat kaya, butuh cepat untung. Nah, hati-hati dengan penawaran-penawaran seperti ini. Waspada penawaran investasi memaksa, waspada modus investasi yang dengan replika, yang misalnya dengan bentuk-bentuk LM, dan waspada penawaran investasi dari perusahaan-perusahaan yang tidak jelas atau tidak berizin. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa ditanyakan ke Bursa Efek Indonesia atau ke OJK, perusahaan-perusahaan yang memang dapat memberikan dapat izin dari OJK, otoritas untuk melakukan agar kita dapat berinvestasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian Pak Ebon, karena waktunya cukup cepat, lebih baik kita tanya jawab. Kesimpulannya adalah, itu terlewat, kesimpulannya transformasi digital merupakan kunci sukses di pasar modal, diperlukan leadership, kompetensi, komunikasi, kemudian 3, digital merupakan bisnis model bisnis perusahaan sekuritas, masih banyak tantangan industri pasar modal yang belum tersentuh efek digitalisasi, edukasi investor retail agar memahami prinsip-prinsip dasar dan langkah sukses berinvestasi di era digitalisasi. Demikian saya sampaikan, ini cukup cepat 25 menit ya. Nah, kalau ada nanti silakan kita tanya jawab. Silakan Pak Emon, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Pak Jaya, luar biasa nih. Banyak sekali yang bisa kita dapat ya. Keterangan dari senior saya nih, emang dalam sekali gitu ya. Jadi sangat luas dan cukup jelas. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan lebih detail lagi karena tadi sudah disimpulkan. Tapi ada satu yang menarik tadi penegasan dari Pak Jaya bahwa sekarang kita harus meninggalkan kata diksi main, ya. Diksi main saham itu harus ditinggalkan. Jadi bukan main saham tapi investasi saham. Karena kalau main maka ujungnya akan main-main, tidak serius, maka apa yang kita harapkan dari investasi justru bakal tidak tercapai. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua peserta webinar hari ini, ya, kami persilahkan untuk kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan nanti di room chat, ya ditulis pertanyaannya, ya sambil ke pemateri ketiga kita akan buka pertanyaan. Nanti kami akan memilih 3 penanya terbaik, ya akan mendapatkan giveaway dari kita, ya. Jadi ajukan pertanyaan yang paling bagus ya, yang menarik, nanti kita akan coba bahas bersama. Oke, langsung ke pemateri ketiga, ya. Pemateri ketiga adalah Mas Aji Ramadansyah, ya. Beliau founder dari Stok Asik, ya. Lahir 9 Januari 1999. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau 99 masuknya ke generasi
milenial tentunya. Ya, Siap, Pak jangan Emon. bertanya nanti saya sudah kasih persilakan untuk bertanya, nanti bertanya masih single atau enggak. Yang jelas masih single beliau. Ya, fresh graduate baru lulus, dan ini nanti mungkin Mas Aji bisa menjelaskan bagaimana lika-liku mengenal investasi di saham, ya. Dan tentunya ini peserta juga banyak seumur Mas Aji, jadi bisa lebih jauh dan lebih mengalami situasi yang sama, ya. Kami persilakan buat Mas Aji dari Stok Asik ya untuk memaparkan materinya. Waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. Nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi dengan teman-teman yang mengajukan pertanyaan, ya. Silakan Mas Aji. Oke, terima kasih Pak Emon. Selamat pagi untuk semuanya. Sebelumnya saya izin share screen sebentar. Boleh responnya sedikit, Pak Emon, di sana udah muncul belum? Sudah. Oke, Sudah, Mas terima Aji. kasih. Oke. Selamat pagi semuanya, terima kasih masih mau menyaksikan sampai jam segini dari awal pagi tadi. Sebelumnya saya mau mohon izin dulu kepada Pak John Tambunan, Pak Emon Sulaiman, Pak Erwin Setiadi, dan juga Pak Sriwijaya Rauf. Nah, perkenalkan saya Aji Ramadansyah dari Stokasik.id, sebuah komunitas yang bergerak di bidang investasi khususnya saham. Oke, berhubung waktu kita sangat-sangat singkat, jadi saya izin langsung aja ya. Sebelumnya juga saya mohon izin untuk manggil semua peserta dengan sebutan bos, karena di Stokasik kami menyebut semua anggota-anggotanya dan juga yang termasuk dalamnya itu dengan sebutan bos. Oke, bos, sebelumnya mungkin di sini saya sebagai yang paling muda dari pemateri hari ini juga mungkin dekat sama bos semua umurnya ya. Ada yang lebih tua mungkin, bahkan ada yang lebih muda. Jadi sebagai milenial, sebenarnya milenial ini banyak definisi, cuma di sini yang seperti disampaikan Pak Emon tadi, konteks milenial di sini yang masih berusia 18 sampai 30 tahun. Nah, mungkin peserta di sini semua masih di range usia segitu ya, 18 sampai 30. Kenapa kita penting untuk mengetahui apa sih itu investasi, bagaimana sih cara mengelola keuangan dengan baik, dan segala macamnya berdasarkan produk-produk keuangan yang cocok dengan kita. Saya punya satu cerita yang menarik. Saya tahu beberapa tahun yang lalu, cuma beberapa hari yang lalu juga saya kulik lagi benar atau tidak. Ada kejadian yang betul-betul harus kita perhatikan di Amerika. Di Amerika, seperti yang kita ketahui, ada yang namanya lotre. Lotre, ketika seseorang memenangi lotre, mereka akan mendapatkan uang dengan jumlah yang lumayan banyak. Nah, ini kejadiannya tahun 2002 atas nama Michael, tahun 2002 dia menang lotre itu dengan jumlah 220 miliar. Dan menariknya, uang lotre yang dia terima sebanyak 220 miliar di tahun 2002 itu habis hanya dalam waktu 8 tahun. Di tahun 2010, Michael yang mendapatkan lotre tadi sudah hidup dalam kondisi yang kurang layak gitu. Dia terakhir mempunyai rumah dengan yang nilai wajarnya 12 miliar rupiah hanya bisa dijual sebesar 770 juta waktu itu. Apa yang salah dari Michael? Sebenarnya kalau misalnya kita pandang dari berbagai sudut pandang tidak ada yang salah. Cuma yang harus kita perhatikan di sini adalah mindset. Ketika Michael mendapatkan 220 miliar tersebut, dia mengutarakan kepada keluarga dan teman-temannya uang yang dia dapatkan dari hasil lotre itu dia janji akan dihabiskan hanya untuk cuma-cuma, hanya untuk foya-foya dan dihabiskan begitu saja, tidak diputar untuk kegiatan-kegiatan yang produktif untuk kedepannya. Maka dari itu kita penting tahu untuk bagaimana mengatur keuangan kita ke depannya, terutama dalam konteks investasi. Nah, di sini ada 3 fakta yang benar-benar saya yakin bos semua tahu. Yang pertama, Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2030 hingga 2040. Nah, begini, bonus demografi ini adalah keadaan di mana 70% dari penduduk Indonesia itu merupakan usia produktif. Usia produktif itu bagaimana? Ya, 15 tahun sampai 60 tahun. Nah, kita bisa lihat juga di poin kedua, mayoritas pelaku bisnis dan pekerja adalah milenial. Mungkin bos-bos semua ketika pergi ke suatu kota besar ataupun yang lumayan besar, ingin singgah membeli sesuatu, bahan-bahan pokok, ke minimarket yang benar-benar terkenal ada di semua kota. Kita sebut saja Indomaret, Alfamart,
Ketika kita masuk ke sana, kita pasti melihat pegawai-pegawai yang ada di dalam sana, mungkin secara kasat mata tidak ada yang di atas 30 tahun. Pasti berusia di bawah 30 tahun semua. Dan juga kita bisa lihat dari keputusan Presiden tahun 2019 kemarin untuk membentuk staf khusus untuk usia milenial. Ini berarti bahwa di bonus demografi 2030 nanti, milenial yang kategorinya 18-30 tahun, itu merupakan pionir-pionir unggulan yang bakal menggerakkan ekonomi negara ini ke depannya. Nah, dan yang ketiga, kita juga tahu, sama-sama tahu tadi seperti yang disampaikan Pak Erwin, tingkat literasi keuangan Indonesia masih rendah. Rendahnya seperti apa? Setelah ini akan kita bahas. Jadi setelah kita tahu 3 poin ini, kita harus sadar sebagai milenial penting untuk mengetahui tujuan ke depannya hari ini dalam konteks keuangan. Nah, jadi teman-teman yang hadir sekarang merupakan orang-orang beruntung karena dapat berpikir beberapa kali lagi, penting nggak sih sebenarnya tahu tentang keuangan lebih lanjut, begitu. Nah, ini saya ambil dari pamflet OJK, mohon maaf kalau saya sekedar potong. Untuk grafik, kita perhatikan di grafik, itu yang berwarna merah tahun 2019 dan berwarna abu-abu itu 2016. Memang dari semua, baik itu literasi keuangan dan inklusi keuangan, semuanya ada peningkatan. Tapi seperti yang disampaikan Pak Erwin tadi, peningkatan di literasi keuangan itu masih tergolong rendah, sekitar 8% per tahun kalau saya tidak salah. Nah, ini adalah salah satu tantangan kita, salah satu ancaman juga ketika kita tidak peduli sama sekali tentang literasi keuangan. Tapi ini merupakan suatu peluang yang bisa kita manfaatkan karena masih dalam level yang rendah, dan ketika kita betul-betul serius di sini, kita akan menjadi sesuatu yang besar di beberapa tahun kemudian. Ketika kaum milenial sekarang itu sudah ambil bagian di bagian-bagian penting di negara ini, gitu. Nah, ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Sriwijaya Rauf tadi, tentang penggunaan produk keuangan itu sebenarnya meningkat sama dengan jumlah penggunaan internet dan gadget. Kenapa? Karena di sini semua sudah bertransformasi ke era digital. Apapun kegiatan bisnisnya, termasuk produk-produk keuangan, baik itu UMKM dan segala macamnya, sudah beralih ke digital. Mungkin teman-teman di sini pernah lihat ketika scrolling di Instagram atau Facebook atau Twitter, pasti ada beberapa iklan yang menyangkut tentang produk-produk keuangan yang biasanya saya sebut saja itu seperti Bibit, itu sudah mulai menggandeng brand ambassador yang lumayan terkenal, dan juga waktu itu sempat sekuritas seperti Indo Premier itu juga menggandeng brand ambassador influencer terkenal, mereka sudah mulai main ke situ. Nah, jadi ketika orang belum tahu apa sih sebenarnya produk-produk yang dijelaskan ini seperti sekuritas tadi dan juga reksadana tadi, orang udah mulai kepo. Bahasanya itu kepo ya. Orang udah pengen tahu sebenarnya ini apa sih? Sebenarnya penting nggak sih investasi? Sebenarnya produk-produk investasi itu apa aja? Oh, jadi begini, oh jadi begitu. Mereka mempelajari sendiri dari kemauan mereka yang disadarkan oleh produk-produk tadi yang bekerja sama dengan brand ambassador. Nah, pertanyaan yang paling dasar yang harus kita tanyakan sekarang adalah, sudahkah kita memanfaatkan dengan benar, dengan baik, dan dengan bijak atas keuangan dan ilmu-ilmu keuangan yang sudah kita ketahui sebelumnya? Nah, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu inflasi. Saya tidak akan menjabarkan definisinya secara baku di sini. Cuma yang jelas, inflasi ini adalah hal nyata yang perlu kita hadapi di kehidupan kita. Contohnya begini, mungkin teman-teman bos-bos semua yang seumuran saya SD itu startnya tahun 2004. Di tahun 2004 saya ingat sekali saya diberikan uang jajan oleh orang tua saya, dan itu saya belikan, saya sebut saja ya, Indomie yang siap makan. Nah, waktu itu harga Indomie hingga siap makan itu hanya sekitar Rp2.000. Tapi kalau kita bawakan di kondisi yang sekarang, itu Indomie hanya Rp2.000 itu hanya dapat yang mentahnya saja. Sementara kalau misalnya kita mau Indomie yang sudah diolah dan siap makan, itu kita butuh sekitar Rp10.000 sampai Rp20.000. Bayangkan, dengan nominal yang berbeda, kita mendapatkan satu produk yang sama dan rasa yang tidak terlalu berbeda. Ini yang disebut inflasi. Ketika harga naik terus-menerus dan uang kita semakin lemah, maka uang yang kita punya sekarang itu belum tentu harganya atau nilainya sama dengan beberapa tahun lagi. Ini yang harus diperhatikan. Dan yang kedua, FOMO, atau singkatan dari Fear of Missing Out. Nah, ini sudah disampaikan juga oleh Pak Sriwijaya tadi, bagaimana sebenarnya influencer itu tidak ada masalah. Influencer itu memberikan pandangan-pandangan baru sebenarnya untuk
pengguna-pengguna yang belum memiliki atau belum menggunakan produk investasi. Tapi setelah kita mengetahui apa sebenarnya produk-produk yang dijelaskan tadi, kita harus tahu juga pentingnya untuk kita itu apa sih. Jadi kita nggak sekedar ikut-ikutan, ketika kita tahu dan ketika kita merasa tertarik, kita harus tahu lebih dalam lagi. Kita harus terliterasi lebih dalam lagi apa sebenarnya produk yang digunakan itu dan apa gunanya buat kita gitu. Nah, yang ketiga ada istilah YOLO. YOLO itu adalah singkatan dari You Only Live Once, atau secara harfiah kita bilang hidup itu cuma sekali. Nah, kebanyakan orang yang menganut prinsip YOLO itu tidak memikirkan resikonya sama sekali. Jadi ketika kita tahu apa yang harus kita hadapi, kita tahu apa gunanya buat kita, dan kita harus juga perhatikan sebenarnya resiko yang bakalan kita ambil itu apa. Nah, jadi prinsip YOLO ini harus benar-benar kita perhatikan. Kalau bisa kita hindari. Kenapa? Kebanyakan orang yang menganut prinsip YOLO ini tidak pernah memikirkan resikonya sama sekali. Atau pernah terpikir sedikit, tapi tidak mempedulikannya. Padahal resiko itu sangat penting. Karena saya pernah baca juga ketika kita terjun ke bisnis, ketika kita ingin menjadi seorang pelaku bisnis, kita harus siap rugi. Siap rugilah yang membuat kita akan mendapatkan keuntungan yang tidak kita duga-duga. Gitu. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Sriwijaya, semuanya itu sudah mudah, semuanya mudah diakses selagi ada internet dan segala macamnya. Tapi mudahnya itu kita konsepkan lagi nih. Pertama, dia mudah dipelajari. Misalnya kita tahu tentang saham. Di sosial media seperti Instagram, TikTok, bahkan itu sudah sampai. Sebenarnya banyak influencer-influencer yang memiliki follower-follower yang lumayan banyak, itu mengutarakan materi-materi tentang produk keuangan, seperti misalnya investasi, juga ada beberapa yang membahas tentang tabungan dan segala macam yang termasuk peer-to-peer tadi. Nah, itu sebenarnya mempermudah kita untuk mempelajari lebih lanjut. Kenapa? Karena kemasannya berbeda-beda. Ada yang mengemas dengan bentuk video, ada yang mengemas dengan bentuk foto, dan ada yang mengemas dalam bentuk tulisan. Ini akan membuat semua jenis pembelajaran itu akan semakin mudah karena tipe-tipe orang itu untuk mempelajari sesuatu itu berbeda-beda. Nah, jadi jika kita sudah mempunyai kemudahan ini harus kita manfaatkan dengan benar-benar gitu. Nah, yang kedua mudah diakses. Mudah diakses ini bagaimana? Selagi kita mempunyai internet dan juga gadget yang cukup, yang layak untuk digunakan, kita bisa akses di mana saja. Seperti misalnya webinar kali ini, mungkin teman-teman ada yang sedang di rumah, atau sedang di kantor, atau sedang bepergian kemanapun, tapi sambil melakukan kegiatan tertentu, teman-teman juga bisa mendengarkan atau menyimak dari materi-materi yang disampaikan di webinar ini, gitu loh. Tapi selain mudah untuk dipelajari, mudah untuk diakses, kita juga harus tahu sebenarnya di sini sulit untuk dieksekusi. Padahal kita sudah tahu tadi, dan kita sama-sama setuju ya, ini semuanya mudah untuk dipelajari, ini semuanya mudah untuk diakses, dan juga kita harus perhatikan di sini sulit untuk dieksekusi. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, di sini kami sudah simpulkan bahwa sebenarnya yang buat sekarang itu semua plan-plan yang sudah kita punya, semua interest-interest yang sudah kita punya, sulit untuk dieksekusi karena belum memiliki tujuan dan rencana yang jelas untuk beberapa tahun ke depan, seperti itu. Nah, ini yang bisa kita lakukan dalam beberapa tahapan ya. Yang pertama, kita tentukan goals. Apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang bos semua lakukan, itu pertama kita harus jelas dulu goalsnya apa. Ketika mau bangun bisnis, mau bisnis apa. Ketika mau investasi apa. Tujuannya apa? Misalnya bos semua pengen kuliah atau lanjutin S2 atau lanjutin S3 beberapa tahun lagi. Kita kasih tahu tuh, kita harus tentuin beberapa tahunnya. Kita harus tahu berapa waktunya, atau teman-teman atau bos semua pengen bikin rumah beberapa tahun lagi, kita tentuin berapa lama waktu yang kita butuhkan, berapa kira-kira return yang kita butuhkan dibandingkan dengan modal yang sekarang gitu. Selanjutnya setelah kita tahu tujuannya, kita harus pelajari lebih lanjut bagaimana produk-produk keuangan yang tersedia itu sesuai dengan return yang diharapkan tadi gitu. Jadi tidak semua produk keuangan, tidak semua produk investasi itu bisa memenuhi return yang bos semua inginkan gitu. Setelah kita tahu, kita pilih produk yang cocok, terus juga kita alokasikan dana sesuai dengan tujuan kita yang di awal tadi, terakhir kita baru eksekusi. Mulai dengan membuka rekening, kita juga temukan banyak hal di sana, kita pelajarin semuanya dan alokasikan secara konsisten dan fleksibel. Konsisten di sini maksudnya begini ya, di awal kita memang tentukan goals-nya, di awal kita memang tentukan apa aja yang mau kita tuju. Cuma jika ada perubahan yang benar-benar masif,
jika ada perubahan-perubahan yang harus membutuhkan action langsung saat itu juga, ya nggak apa-apa, kita action aja, walaupun tidak sesuai dengan step-step yang kita tentukan di awal, cuma jangan pernah ubah goals-nya, tapi ubahlah cara menuju goals tersebut, begitu. Mas Haji, Apakah semuanya terlalu banyak? Oh iya, ya Pak Imon. waktunya sekitar 1-2 menit lagi. Oke, siap Pak Imon. Terima kasih. Ya. Nah, apakah ini semuanya terlalu banyak atau terlalu rumit? Nah, inilah kenapa kita butuh yang namanya komunitas. Juga seperti yang disampaikan oleh Pak Sriwijaya tadi. Kita butuh komunitas. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui sesuatu, itu merupakan sesuatu yang menarik untuk kita. Kita bahkan pernah atau sempat tidak tahu apa saja sih yang mau kita pelajarin di A, di B, di C, yang hal-hal yang kita pengen pelajarin itu. Nah, di komunitas, dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang satu minat, satu passion dengan kita, itu akan mempermudah kita untuk menguasai sesuatu gitu. Oke, ini kita skip aja buat semua ya. Nah, ini terakhir. Setelah kita tahu plan kita juga harus punya mindset yang kuat supaya plan kita tadi bisa dicapai dengan step-step yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, kita harus paham di sini dan kita harus punya prinsip ini, sensitivity on opportunity. Maksudnya kita harus paham dan kita harus sensitif terhadap semua kesempatan yang ada. Karena saya pernah baca dari pernyataan dari Warren Buffett, itu dia sebenarnya mengaku tidak lebih pintar dan tidak lebih cerdas daripada teman-temannya. Tapi dia menangkap semua peluang yang ada dan dia memanfaatkan sebaik mungkin gitu. Yang kedua, flexibility and innovative. Jadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Sriwijaya tadi, sekarang di era digital semuanya itu sangat serba cepat. Perubahan cepat, informasi cepat, akses cepat, semuanya serba cepat. Nah, kalau kita misalnya tidak fleksibel dan tidak berinovasi, itu akan ketinggalan teman-teman. Jadi flexibility dan inovatif itu perlu. Nah, yang ketiga adalah long life learning. Bagaimana kita benar-benar bisa mau untuk belajar dalam jangka waktu yang panjang. Karena sekarang informasi itu tidak terbendung, otomatis kita diberikan sinyal oleh informasi itu, akan ada perubahan nih, akan ada sesuatu yang terjadi. Nah, kita harus belajar terus bagaimana cara beradaptasi di perubahan-perubahan tersebut. Begitu. Terakhir, ada pesan dari Opa Warren Buffett, the best investment that you can make is investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Investasi yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah investasi di dirimu sendiri, dan semakin banyak kamu belajar, akan semakin banyak yang kamu dapat. Begitu. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf buat kesalahan-kesalahannya. Saya kembalikan ke Pak Emon. Terima kasih Pak Emon. Oke, ya, terima kasih Mas Haji atas pemaparannya. Ini luar biasa ya. Kata kuncinya tadi ya yang di slide terakhir tadi gitu nih ya. Memang untuk generasi milenial yang paling baik di bawah umur 30 adalah investasi ke dalam dirinya gitu nih ya. Ya, investasi ke dalam dirinya diperkuat ya agar di bawah umur ketika masuk di atas 30 nilai dirinya tuh sudah naik karena sudah investasi ke dalam dirinya jauh lebih banyak dibanding yang lain ya. Jadi ini juga menjadi bagian dari strategi untuk menjadi sukses, karena kata kunci sukses adalah ketemunya antara kesempatan dengan kesiapan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh generasi milenial yang paling banyak adalah melakukan kesiapan agar ketika kesempatan itu muncul kita sudah siap dan kita sudah bisa mencapai sukses seperti financial freedom. Investasi adalah cara kita bersiap diri menghadapi kesempatan yang mau kita capai, yaitu tujuan. Tujuannya apa? Tadi mau ibadah atau mau sekolah S2 dan S3, itu adalah kesempatan yang akan muncul. Kesiapannya adalah kita melakukan kesiapan dari sekarang dengan berinvestasi, tentunya menjadi salah satu jalan kita menjadi sukses atau financial freedom ketika kebutuhan uang itu muncul. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua atau bos-bos ya tadi stok asik sampaikan ya. Jadi seperti tadi saya janjikan, saya akan memilih nanti 3 penanya terbaik yang tentunya saya akan dibantu dengan para pemateri untuk memilih pertanyaan mana yang paling bagus nih untuk dapat giveaway dari kita. Sudah banyak yang masuk pertanyaan nih Bapak Ibu pemateri ya. Pertama dari sebentar saya lihat dulu dari Ju A.Y ya. Beliau bertanya,
jika ada perusahaan sekuritas yang tutup atau saham yang dibeli dari suatu perusahaan itu pilot, apa yang harus dilakukan oleh nasabah agar tidak kehilangan investasinya? Ya, ini nyambung lagi dengan beliau. Beliau juga ada kaitannya dengan pertanyaan itu, penjelasan lebih lanjutnya ya. Saya bacakan, apakah perusahaan sekuritas mau bertanggung jawab atas kerugian finansial atau atas tindakan fraud brokernya? Jadi ini mungkin ke Pak Sriwijaya nih yang lebih tepat nih, Pak. Monggo Pak Sriwijaya untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ju.A.Y ya ini, Juai ya atau apa nih bacanya? Silakan Pak Jaya mungkin. Belum di ini Pak suaranya. Mas Rio, mohon dibantu. Mungkin untuk suara Pak Jaya belum keluar. Ya, unmute. Ya, kita dikunci sama Mas Rio nih, suara kita nih Pak Emon. Saya harus bicara sama dia dulu gitu, jadi takut nyelonong gitu ya. Terima kasih, pertanyaannya cukup menarik ya. Intinya ada satu perusahaan yang tutup gitu ya. Betul Pak Emon ya tadi? Nah, betul. Dan kemudian dia sebagai nasabah di perusahaan tersebut ya kan? Betul. Sebenarnya ini yang proses pembelajaran yang penting di dalam perusahaan sekuritas. Pada dasarnya sekarang kan itu semua rekening kita, semua uang kita itu kan tercatat juga di KSEI. Betul kan? Betul. Jadi nggak akan hilang sebenarnya. Jadi ketika ada satu perusahaan yang tutup, otomatis ya saham milik kita, kepemilikan kita tidak akan hilang. Kemudian uang milik kita pun nggak hilang sebenarnya kan, karena ada kita tersimpan di bank pembayar atau RDN. Betul gitu Pak Emon ya? Nah, biar Pak Emon lebih benar. Jadi artinya sekitar perusahaan sekuritas tutup, kita memindahkan saja, mungkin kita buka rekening dulu di perusahaan sekuritas yang lain, ya gitu. Kemudian kita bisa memindahkan aset kita ke perusahaan sekuritas yang lain. Jika kita ingin tetap melakukan investasi, bukan main saham loh ya. Nah, kita main saham. Nah, jadi kita bisa memindahkan. Begitu juga pada saat kita membuka rekening di perusahaan sekuritas yang baru, kita pasti diwajibkan juga buka RDN gitu kan, atau rekening pembayar. Ya. Nah, otomatis kita bisa melakukan instruksikan pemindahan tersebut. Jadi tidak ada beda dengan proses perusahaan sekuritas yang dulu ya. Kalau dulu itu memang perusahaan sekuritas kalau tidak ada RDN, uangnya disimpan di perusahaan sekuritas itu sendiri. Ya, kalau sekarang kan sudah ada RDN. Kemudian kita juga kan rekening kita juga tercatat walaupun fungsi perusahaan efek itu berfungsi sebagai custodian, tapi juga ada custodian sentral yang menyimpan atau meminit atau mencatat kepemilikan kita. Jadi nggak ada kesulitan sekarang kalau misalnya ada perusahaan sekuritas yang tutup. Otomatis kita bisa memindahkan dengan segera. Tergantung perusahaan sekuritas mana yang ingin kita pindahkan ke tempat yang baru itu. Demikian sih Pak Emon. Mungkin gitu maksudnya Pak Emon ya? Ya, mungkin satu lagi Pak. Tadi ada dua hal sebetulnya yang dikatakan pilot di sini. Satu perusahaan sekuritasnya, satu lagi adalah saham yang dibeli dari suatu perusahaannya itu pilot gitu ya. Jadi pilot ada dua ini. Ini pilot atau delisting gitu kan? Tertulisnya pilot Pak ini ya. Ya, memang disinilah yang risiko tadi pada waktu presentasi saya tadi kan di dalam kita berinvestasi ini. Halo Pak Jaya. Halo. Sepertinya koneksinya Pak Jaya. Sedang ada kendala ya ini ya. Halo. Oke, mungkin nanti kalau Pak Jaya sudah normal kembali ya ini ya jaringannya, kita akan coba minta jawaban tambahannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Randi ya. Ini mungkin tempatnya buat Pak Erwin nih, ini dari OJK. Izin bertanya Pak, bagaimana mengatasi minimnya literasi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah
karena rata-rata yang melakukan pinjaman online atau pinjol itu dari kalangan menengah ke bawah. Silakan Mas Erwin untuk bantu menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Randi. Ya, terima kasih Pak Emon. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Untuk literasi menengah ke bawah. Nah ini kita juga harus garis bawahi menengah ke bawah ini artinya debiturnya pinjol, artinya mereka punya infrastruktur ya. Punya infrastruktur, punya handphone, punya internet. Nah memang sekarang ini kita juga sedang gencar melakukan literasi secara online, termasuk juga seperti ini virtual, lalu juga melalui Instagram, YouTube, dan lain-lain. Hanya memang terkait pinjaman online ini memang agak sedikit ini ya, berbeda dengan investasi lainnya atau mungkin instrumen lainnya. Justru yang mengadukan, yang menjadi pengadunya adalah peminjam, bukan investornya. Jadi kalau misalkan pinjaman online atau peer-to-peer lending, justru dari sisi investor tidak pernah ada yang mengadukan ke kami adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan fintech. Nah, justru yang mengadu kita adalah si peminjam dananya. Yang mengadukan sebetulnya hampir sama semuanya terkait mekanisme penagihan yang tadi saya sampaikan. Dia kontak semua handphonenya, lalu juga mungkin mempermalukan si debiturnya, menyebarkan informasi ke kerabatnya, dan lain-lain. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh fintech ilegal. Nah, untuk fintech yang legal atau peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK, kita sudah buat aturan memang memastikan aksesnya terbatas dan tidak melakukan penagihan yang bersifat ada indikasi pidana. Nah, perihal memang penanganannya untuk yang ilegal ya memang saya sarankan bisa langsung lapor ke pihak berwajib dan juga lapor ke kami dan juga ke OJK terkait memang Satgas Waspada Investasi untuk penanganan preventif ke depannya agar si perusahaan fintech tersebut terbatas aksesnya untuk masyarakat sehingga kita bisa blokir. Kita blokir baik itu websitenya ataupun aplikasinya. Jadi itu Pak Emon untuk literasinya kita sekarang juga jujur kita sedang masif-masifnya untuk literasi secara virtual. Ya harusnya semua kalangan bisa mengakses karena yang jadi debitur fintech pinjol ini walaupun dari menengah ke bawah mereka punya internet, mereka punya handphone dan punya sarana untuk mengakses sarana edukasi kita. Mungkin itu Pak Emon jawaban dari saya. Oke. Pak. Terima kasih Mas Erwin atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Mbak Rahma Krisna Ulfa. Ini kayaknya tepat buat Mas Aji nih. Saya Rahma, izin bertanya. Saat ini saya sering mengikuti webinar mengenai investasi dan sebagainya. Tapi sekarang saya bingung mengenai praktiknya langsung, eksekusi. Ini tadi materinya Mas Aji, ujungnya adalah goal, ujungnya adalah eksekusi, ya gitu ya. Saya bingung mulai dari mana atau apa yang harus saya lakukan lebih dulu. Sebelumnya saya sudah download aplikasi iPodGo, kemudian saya bingung mau ngapain lagi. Mohon tanggapannya Pak, apakah kedepannya ada webinar yang langsung praktik gitu. Silakan Mas Haji. Oke, terima kasih Pak Emon. Ini benar-benar relate ya Pak ya. Soalnya kemarin kami juga punya pertanyaan yang sama sebelum benar-benar terjun ke sini. Nah, jadi kepada Mbak Rahma, itu sebenarnya yang perlu kita tentukan itu, seperti yang sudah disampaikan di presentasi tadi, sebenarnya Mbak Rahma itu di awal investasinya itu untuk apa? Gitu. Jadi goals-nya itu untuk apa? Jadi kita tahu timeline-nya, apa yang harus kita capai. Misalnya kita butuh return 15% satu tahun untuk mencapai A, atau 20% untuk mencapai B, dan sekian. Kita baru setelah itu cari produknya. Kira-kira di produk investasi ini cocok nggak buat return yang kita tuju tadi 15% setahun atau 20% setahun. Ini cuma contoh ya. Ini bukan ya kejadian real, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi di awal Mbak Rahma tentukan dulu tuh mau ngapain. Nah, setelah Mbak Rahma tahu, itu pelajaran lagi. Kalau misalnya Mbak Rahma tadi udah download aplikasi iPodGo ya. Nah, itu kan berarti udah punya akun untuk akses transaksi ke sekuritas, Indo Premier ya. Nah, jadi Mbak Rahma itu mulai pelajari
bagaimana analisa-analisa yang tepat untuk memilih emiten yang dijadikan sebagai tujuan investasinya Mbak Rahma gitu. Jadi sorry Pak Emonnya agak panjang dikit ya. Jadi analisanya itu ada beberapa, ada analisa fundamental, teknikal, kita bisa lihat juga yang namanya makroekonomi, dan banyak analisa lainnya. Kalau misalnya di saham sekarang itu tergantung Mbak Rahma mau ngapain. Tapi yang perlu diingat adalah goal study di awal, dan juga jangan pernah berhenti belajar yang namanya analisa tadi. Begitu. Karena aplikasi itu hanya sebagai media perantara informasi yang disediakan oleh bursa melalui broker, dan juga nanti semua keputusan itu kembali lagi ke kita. Jadi kalau kita tidak bisa menganalisa sebaik mungkin sesuai sama tujuan kita tadi, itu juga aplikasi yang di-download juga tidak ada pengaruhnya gitu. Oke, mungkin cukup ya Pak Emon ya. Oke, terima kasih Mas Aji. Mungkin tambahan nih, kayaknya juga Ya, boleh, Pak. bisa kalau bergabung dengan kelompok studi pasar modal kalau di kampus, betul. atau kalau mau di luar bergabung dengan komunitas, salah satunya Stok Asik, agar bisa dapat memahami lebih lanjut apa yang mesti dilakukan. Ya, komunitas menjadi betul, salah Pak. satu cara untuk penguatan literasi dari teman-teman semua. Lanjut ke pertanyaan dari Muhammad Randi, mungkin nyambung Pak Jaya nanti juga tambahan ya. Ini kita sudah terkoneksi dengan Pak Jaya. Ini Mas Muhammad Randi menanyakan, apa langkah yang dilakukan APEI dan BEI ketika banyaknya bandar saham yang tersebar melalui media sosial? Ya nggak apa-apa kita coba ini ya, karena itu juga di era media sosial kadang-kadang hal seperti ini terjadi, atau teman-teman melihatnya seperti itu, mungkin Pak Jaya bisa jelaskan. Silakan Pak Jaya. Ya, Pak Emon, kedengaran suara saya Pak Emon? Terdengar jelas Pak. Ya, saya pindah ke ini tadi, nggak tahu komputer saya agak bermasalah. Ya, terkait dengan banyaknya bandar. Ya, memang sesuatu yang menarik ini kalau kita bandar ya kan. Ya, otomatis memang kalau asosiasi perusahaan efek itu sebenarnya adalah fungsinya ada sekumpulan, tadi dibilang Pak John, adalah terkumpulan dari perusahaan efek di mana anggotanya itu adalah para direksi perusahaan efek. Ya kan? Nah, kalau terjadi dengan bandar memang kita tidak tutup kemungkinan sekarang. Kalau saham-saham yang kapitalisasinya kecil itu dikendalikan oleh katakanlah tanda kutip ya karena dia punya uang lebih atau punya kemampuan lebih, dia akan mengendalikan pasar. Ya, secara kita ketahui pasar itu kan ada supply and demand. Tapi memang ada juga pengaruhnya yang karena dia bisa mengendalikan, biasanya itu dilakukan. Nah, buat API ya kita akan selalu mengingatkan kepada teman-teman kita, ya kepada sesama perusahaan sekuritas, hal-hal seperti tersebut harus dihindarkan karena kita juga punya kode etik sebenarnya Pak Emon. Kode etik terkait dengan bagaimana perlakuan terhadap mengendalikan suatu perusahaan, kemudian bagaimana juga. Nah, karena ini bandar ini kan sebenarnya bagian juga dari investor juga kan sebenarnya kan. Kita uncontrollable sebenarnya untuk memantaunya gitu. Nah, itu ada tugas dari sebenarnya dari Bursa Efek Indonesia kan, situ ada fungsi surveillance-nya ya kan, Pak Emon tahu kan, akan mengawasi misalnya ternyata cornering terhadap harga saham misalnya. Nah, itu akan terpantau secara jelas oleh bursa. Otomatis bursa akan melakukan auto rejection dan sebagainya. Hal-hal tersebut sebenarnya sudah bisa terlihat. Itulah tugas dari pengawasan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau buat kita Bursa Efek, kita akan selalu mengingatkan bahwa kita harus menghindar hal seperti tersebut karena kita punya kode etik. Karena gimana pun juga bandar itu bagian dari investor itu juga sebenarnya punya kapitalisasi atau punya kemampuan lebih besar atau bisa mengendalikan pasar daripada investor yang lain. Demikian sih Pak. Kalau Oke, bisa terima kasih, menambahkan Pak Pak Emon, bisa menambahkan sedikit. Boleh, silakan Pak. Ya, jadi untuk di pasar-pasar yang sudah mature seperti di Amerika, di Hong Kong, ya, di Jepang, ini fungsi dari sebenarnya bukan bandar ya, market maker ini sangat dihargai. Kenapa? Market maker inilah yang membuat pasar itu aktif. Gitu, dia sangat menolong. Cuman memang di kita ini memang seperti kata Pak Jaya tadi, bahwa ya ini bandar kecil-kecilan yang namanya cornering ya, karena kalau namanya market maker, kalau bandar, dia itu mengaktifkan beberapa jenis saham. Ya mungkin saya juga sudah pernah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di OJK Pak Ridwan. Arah untuk ke market maker ini ada, cuman mungkin saatnya bukan sekarang. Jadi kalau menurut saya,
memang regulasi terhadap bandar atau market maker ini jauh akan lebih baik untuk meningkatkan likuiditas pasar kita. Gitu. Mungkin tambahan dari saya itu Pak Eman. Oke, terima kasih Pak John atas tambahannya. Ya, menarik ya ini ya. Akan ada regulasi market maker, tapi memang kalau ketika diatur maka tentunya lebih transparan dan orang lebih fair ya kepada investor semua dibanding saat ini kita nggak paham. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sabil Al-Kamil ya, kepada pemateri gebrakan-gebrakan apa saja sih yang dapat memotivasi dan mengedukasi kalangan mahasiswa agar mau dan ingin tahu dan mendalami perihal investasi pasar modal, terutama investasi syariah, dan praktiknya di lapangan secara real. Nah, ini mungkin ke siapa nih? Pak Jaya mungkin ya. Ini ya. Silakan Pak Jaya. Ya, ini cukup menarik karena di sini sebagian pesertanya bos-bosnya mahasiswa juga ya Pak Emon ya. Iya, bos saya semua ini. Iya, bos gitu ya. Jadi memang kalau kita ingin tadi udah dibilangin sama Pak Mas Haji tadi, proses belajar itu penting. Karena tanpa kita belajar kita tidak akan mengetahui satu produk atau satu apa yang ada di industri ini gitu. Terkait juga dengan syariah. Gitu pun syariah kurang lebih hampir sama antara konsepnya, cuman syariah kan lebih fokus ke ada unsur-unsur atau ketentuan-ketentuan sendiri. Nah, kalau memang nanti ini kita secara konsep dasarnya adalah kita harus belajar dan mengetahui apa itu syariah, apa itu konvensional. Kurang lebih begitu. Mungkin ini kan cukup panjang kalau kita cerita tentang syariah. Mungkin saya serahkan tugas ke Pak Emon nanti untuk menjelaskan untuk datang ke Bursa Efek Indonesia yang ada di Pekanbaru kan begitu. Tapi intinya proses untuk kita mengebrak itu mulai dari kita belajar. Tadi udah jelaskan secara detail oleh si Mas Haji bahwa segala sesuatu itu makanya kita butuh komunitas, kita butuh ya. Mungkin teman-teman juga bikin suatu komunitas itu yang memang syariah, bikin komunitas syariah begitu. Ya kan lebih fokus begitu. Karena ini ada sesuatu proses pembelajaran tersendiri walaupun secara basic kurang lebih sama antara konvensional dengan syariah, tapi ada hal-hal yang spesifik dan harus dipahami begitu. Demikian Pak Emon. Oke, terima kasih Pak Jaya. Ya ini ya. Saya kemudian sedikit Pak Emon. Boleh silakan Pak. Jadi terkait syariah, itu kan dua minggu lalu, bulan lalu kita bikin acara di Aceh terkait pasar modal syariah. Itu kita menghadirkan pembicara dari Majelis Ulama. Mungkin teman-teman yang ikut acara webinar ini bisa masuk ke YouTube-nya APEI. Di situ semua kita rekaman-rekaman itu kita sediakan di situ. Mungkin dapat dibuka di YouTube-nya APEI sehingga teman-teman dapat lebih jelas lagi mengenai masalah syariah ini, karena pembicaraan itu bagus sekali. Saya sendiri sebagai orang yang awam sangat jelas bagaimana pasar modal syariah itu. Tapi jangan lupa di-subscribe ya teman-teman ya, di-like dan di-share gitu. Jadi kita nanti kalau ada info-info baru lagi, kita akan bisa update terus. Makasih. Oke, ya terima kasih Pak John. Jadi APEI ini punya channel YouTube sendiri ya ini ya? Ya, jadi kita untuk sosialisasi yang berkesinambungan Pak Emon, dalam arti hal-hal yang menurut kita nggak penting ternyata untuk orang yang awam, teman-teman yang hadir di webinar ini, mereka dengar berulang-ulang itu sangat membantu ternyata. Itulah tujuan kita, jadi untuk sosialisasi yang berkesinambungan. Sehingga mereka kalau nggak ikut acara webinar atau ketinggalan misalnya, tadi mereka ikut acara setengah dari sini tentang Pak Jaya misalnya, mereka bisa buka lagi dan mendengar lagi berulang-ulang. Itu ya support kita buat OJK dan Bursa Efek lah, supaya pasar modal kita maju. Siap. Terima kasih Pak John. Ini penjelasannya. Jadi itu ya buat teman-teman, silakan cari di channel YouTube-nya APEI ya, banyak sekali informasi video-video yang tentunya sudah lewat ya, yang dilakukan edukasi ke berbagai daerah tadi di awal sudah disampaikan ya. Untuk keuangan syariah khususnya kemarin ada webinar di Aceh dan teman-teman bisa akses agar bisa memahami lebih lanjut tentang investasi secara syariah. Oke, terima kasih sekali lagi Pak John. Belajar ya Pak Emon, itu aja dulu. Ya, belajar dan eksekusi ya Pak ya. Betul. Oke, kemudian dari Pak
Ya, saya lanjut Pak ya. Dari Pak Joni Pasla nih, pertanyaan banyak sekali sebetulnya masuk, tapi kita tentunya harus dibatasi juga oleh waktu ya. Dari Pak Joni Pasla, literasi tinggi, inklusi minim. Mungkin emang penghasilan tetap yang kurang. Makanya tentang menabung sahamnya yang tak paham. Mungkin trik literasinya yang perlu varian lagi. Gimana tuh Pak? Katanya. Ini mungkin gimana Pak Mas Erwin nih, literasi? Ada varian lain nggak untuk literasinya? Ya, terima kasih Pak Emon. Saya mungkin sedikit ini ya, menggarisbawahi literasi tinggi, inklusi minim ini mungkin spesifik ke pasar modal mungkin ya. Sebetulnya literasinya rendah juga, hanya lebih tinggi daripada inklusinya gitu. Literasinya itu yang paling rendah dibandingkan industri keuangan lainnya. Nah, ini memang balik lagi tadi ya, ini sebelum pandemi ya, 2019 ini kan data saya dapat sebelum pandemi. Memang keberanian masyarakat, keberanian kita untuk invest di pasar modal ini memang masih dasar gitu. Artinya karena minimnya literasi tadi hanya sekitar 4%-an ya. Lalu juga memang terkait memang ilmu, kitanya juga kurang untuk belajar mengetahui yang disampaikan Mas Aji, kitanya juga cenderung malas untuk literasi. Sehingga memang itu yang mengakibatkan kenapa inklusi pasar modal ini minim. Beda dengan pandemi. Nah, ini pandemi ini karena semua informasi benar-benar melalui online, namun memang kita juga kesulitan untuk menyaring informasi mana yang mungkin baik atau tidak. Termasuk juga info-info yang disampaikan influencer. Apakah itu memang berdasarkan analisa atau tidak. Nah, ini yang memang menjadi tantangan untuk kita sendiri. Nah, ini untuk varian literasi sebetulnya cukup banyak ya varian literasi untuk pasar modal. Nah, ini juga kita menyasarnya juga sekarang lebih banyak ke milenial-milenial nih. Nah, milenial ini banyaknya di kalangan mahasiswa. Ya, kami mungkin dari Bursa Efek Indonesia juga gencar juga membuat galeri investasi di masing-masing kampus supaya yang mahasiswa-mahasiswa ini belajar langsung prakteknya seperti apa, ilmunya seperti apa. Bahkan kita juga di OJK mengeluarkan stock lab itu kartu literasi. Jadi untuk simulasi nggak perlu pakai uang beneran, ya kayak main monopoli lah, tapi ini simulasi saham. Itu juga kita keluarkan supaya memang belajar saham itu memang learning by doing gitu. Nggak bisa kita belajar saja tapi nggak melakukan, nggak dapat ininya, sense-nya nggak dapat gitu, sense-nya nggak dapat. Nah, ini yang memang PR dari kita juga. Memang nanti karyanya adalah ke depannya ya kita coba edukasi learning by doing gitu. Makanya kemarin pun galeri investasi itu salah satu bentuk kita untuk learning by doing. Selagi belajar kita langsung invest di situ, langsung buka rekening. Mungkin itu Pak Emon ya. Oke, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini karena waktunya sangat terbatas sekali, Bapak Ibu, teman-teman semua ya, bos-bos semua. Jadi ini saya kayaknya harus otoriter nih Pak Jaya, Mas Erwin, dan Mas Aji, serta Pak John, untuk memilih 3 pemenang ya. Tapi 3 pemenang ini nanti kami akan umumkan di Instagram kami ya. Jadi teman-teman silakan pantau ke Instagram @idx_Riau. Ya, nanti 3 pemenang dari pertanyaan terbaik saya akan umumkan di sana, ya tidak di sini. Karena ini waktunya sangat terbatas. Kemudian selanjutnya ada kuis sebelum saya serahkan ke MC ya. Ada kuis buat teman-teman juga ya. Jawabannya nanti dilakukan 5 menit setelah acara ini selesai. DM ke Instagramnya idx_Riau. Pertanyaannya ya siap-siap pertanyaannya teman-teman. Apa kepanjangan dari APEI? Ya, silakan DM ke Instagramnya idx_Riau ya. 5 menit coba dikirim 5 menit setelah acara ini selesai ya. Sekalian juga screenshot dari kegiatan ini DM ke Instagram kita. Apa kepanjangan dari APEI?
Oke, itu kuisnya. Kemudian ini saya harus pantun lagi. Sambal belacan, sambal terasi sedap dimakan bersama nasi. Terima kasih para pemateri atas pencerahannya di hari ini. Oke, ya, aplaus dong buat para pemateri ya, aplaus virtual. Anak darah pergi ke pasar membeli sendal. Kalau aset Bapak Ibu, teman-teman, bos-bos semua ingin menjadi besar, ayo berinvestasi di pasar modal. Oke, saya serahkan langsung ke MC ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Emon. Waalaikumsalam. Sama-sama, Pak John. Terima kasih kepada Pak Emon yang telah memandu acara ini dari pagi tadi sampai selesai. Sebelum ditutup, kami informasikan sekali lagi ya bahwa acara ini telah direkam dan rekamannya dapat dilihat di YouTube AP, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, Pak Erwin, Pak Sriwijaya, Mas Aji, dan juga kepada Pak John Tambunan, juga dengan Ibu Lili, serta kepada seluruh peserta yang tetap setia mengikuti acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Emon. Siap, Pak John. Salam sehat buat semuanya ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima Pak kasih, Erwin, Pak John. Ya, terima kasih Pak John, Pak Emon. Kayaknya saya perlu ketekan baru nih, Mon. Siap, siap, Pak. Udah kangen Pak Tim sama menunggu. baru nih.